Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam pengajaran KPKS Hieronymus bersama Pak Seto. Masih melanjutkan topik Nabi Elia dan Elisa. Malam hari ini sesi terakhir, sesi ke-8, akan mengambil perikop dari dua raja-raja, Elisa dalam perang melawan Aram, dan Elisa waktu Samaria dikepung. Nanti kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bu Ani. Silakan Bu Ani. Bu Ani ada? Silakan Bu Ani untuk pimpin doa, Bu. Nggak ada itu, Pak. Ada. Pak Agus mungkin bisa bantu, Pak. Ya, boleh. Saya dulu. Saya masih mute. Udah kedengaran, Pak? Sudah, Pak. Oke. Bapak dan Ibu, selamat malam. Mari kita mulai pengajaran malam ini dengan doa. Kita lebih siap dan lebih mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau yang bertahta di surga, Engkau yang kami sembah dalam nama Firman yang hidup, Yesus Tuhan kami. Malam ini besar sukacita kami kembali dapat berkumpul walaupun di dalam ruang terbatas pertemuan Zoom, tapi kami tetap mendapat pengajaran atau belajar bersama dengan Pak Seto. Kami berterima kasih kepada Pak Seto yang telah setia kepada kami semua, lebih dari 12 tahun mengajar kami semua, dan 2 tahun terakhir ini mengajar lewat Zoom, membimbing kami semuanya. Berilah Roh Kudus-Mu agar kami dapat membuka hati kami dan berkata-Mu, agar kami dapat mengerti, menyimpan firman-Mu dalam hati, membawanya dalam doa, serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kemudian pada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef, dan selama-lamanya. Santo Stefanus, doakanlah kami. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih. Waktu saya serahkan kembali pada Pak Narto. Ya, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, mari kita dengarkan. Ya, Pak. Dari pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Di pertemuan terakhir membahas Elia dan Elisa, kita masih akan melihat mukjizat yang dikerjakan oleh Elisa. Tetapi mukjizat kali ini berkaitan dengan perang. Situasi peperangan, ya. Maksudnya situasinya situasi peperangan. Dan kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh Elisa ya, dalam situasi perang ini, khususnya untuk rakyat Samaria. Nah, kita akan lihat dua mukjizat, ya. Silahkan Bapak Ibu ke 2 Raja bab 6. Ini sambil mikir minggu depan kita mau belajar apa. Kita udah diskusi belum, Pak Narto? Belum, Pak. Karena nanti pengajaran nggak boleh sama di blok B. Ini nanti kita akan belajar Daniel dan Wahyu, belajar sastra apokaliptik. Tapi di sini harus beda, nggak boleh sama. Ya, 2 Raja bab 6, ya. Nah, kemudian catatan kecil yang harus diingat kalau mendengar kata Aram, itu nama lain dari Syria.
kemudian kerajaan ini ibu kotanya di Damsyik. Ya. Jadi siapkan teksnya. Mulai dari ayat 8 ya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Jadi Israel itu ya kerajaan yang utara itu ya, bukan Yehuda. Ini sudah pisah, zamannya sudah beda jauh ya. Nah, kemudian ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Raja Aram berunding dengan para pegawainya. Ke tempat ini dan itu kamu harus turun menghadang. Jadi maksudnya kita kirim pasukan lewat jalan ini. Lain kali kita kirim pasukan lewat jalan ini, jalan yang lain, gitu ya. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Tahu maksudnya kan ya? Pasukan Aram, Raja Aram menyuruh para pegawainya, kita lewat jalan ini, ya. Tapi kemudian untuk apa? Ya untuk menghadang pasukan Israel. Ini situasinya akan perang, mereka harus maju ke perang. Nah, kemudian Elisa mengatakan atau menyampaikan pesan kepada Raja Israel, kamu jangan lewat jalan ini. Kenapa? Pasukan Aram sudah menghadang di situ. Nanti berikutnya lagi, kan pasukan Aram tidak menjumpai pasukan Israel kan? Oh, ubah rute. Sekarang Raja Aram mengatakan kita lewat jalan B. Ya, mereka bersiap untuk lewat jalan B. Elisa itu mengatakan kepada Raja Israel, ya, dan mengatakan begini, kamu jangan lewat jalan B, di sana sudah ada pasukan Aram. Kalah kamu nanti, maksudnya gitu. Nah, yang mengherankan atau yang kita perlu perhatikan adalah ini, Elisa tahu pasukan Aram akan lewat jalan A atau akan lewat jalan B. Jadi ini lebih dari mata-mata. Jadi informasi yang disampaikan oleh Nabi Elisa melebihi informasi yang disampaikan oleh mata-mata. Padahal Elisa tidak kemana-mana. Dan belum ada drone ya waktu itu ya. Jadi Elisa tahu jalan yang akan dilewati oleh orang Aram. Elisa tahu kalau pasukan Aram menghadang lewat jalan A atau jalan B gitu. Akibatnya apa? Ya, usaha Raja Aram untuk menghadang pasukan Israel dan mengalahkannya gagal terus kan? Karena nggak pernah ketemu. Nah, lihat yang kemudian terjadi, ayat 11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu beritahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Ya Raja Aram marah. Usaha kita menghadang pasukan Israel kok gagal terus. Jangan-jangan di antara kita ada pengkhianat. Ada di antara kita orang-orang yang memberitahukan kepada Raja Israel, memberikan informasi kepada kita, kepada Raja Israel, jalan yang akan kita lewati.
Itu yang dipikirkan Raja Aram. Tetapi seorang pegawainya mengatakan begini ayat 12. Tetapi berkatalah seorang pegawainya, tidak tuanku raja. Jadi tidak ada pengkhianat di antara kita, tidak ada mata-mata yang menyusup ke antara kita, dan tidak ada yang memberitahukan kepada Raja Israel, seorang dari antara kita ini. Melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Jadi Elisa ada di Israel, Elisa ada di Samaria, Raja Aram ada di Damsyik, di ibu kotanya, tinggal di istana, dan ngomong sendiri di kamar. Tapi Elisa tahu, mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Aram. Seneng ya kalau bisa begitu. Nggak tahu, kalau kita jangan-jangan bukan seneng yang didapat. Dari telinga kita jadi berisik sekali, semua kita dengar itu kan malah berisik. Ya. Diomongin orang, kita dengar orang itu ngomongin apa tentang kita. Tambah marah nanti malah. Udah nggak usah minta seperti Elisa ya. Jadi Elisa sebagai nabi, ya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, memiliki kemampuan yang seperti ini. Dia bisa mendengarkan, dia tahu apa yang diucapkan oleh Raja Aram, bahkan di tempat tidurnya, di kamarnya, yang orang lain tidak tahu. Nah, wah ini kalau perang kayak gini kan ya jelas menguntungkan sekali kan. Lanjut. Udah tahu masalahnya kan ya. Udah tahu soalnya. Jadi kita lihat apa reaksi raja atau langkah raja selanjutnya. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Nah, ini sumber masalah. Ini orang yang membuat penghadangan kita gagal terus. Nah, kemudian nih raja menyuruh orang untuk nyari Elisa. Tangkap orang itu. Ya. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan, ada di satu kota yang bernama Dotan. Nah, di sini ada soal yang lain lagi yang harus dihadapi oleh orang Aram. Kita lihat. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Ya. Untuk apa? Ya untuk nyari satu orang. Kok pakai tentara yang besar? Ini nggak main-main ini urusannya. Karena kemampuan Elisa ya sudah terbukti gitu ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ini pagi-pagi, pelayan abdi Allah, pelayan dari Elisa, nggak disebut nama ini ya. Pagi-pagi keluar, lalu dia melihat ada tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Sudah mengepung kota ini ya. Lalu berkatalah pelayannya itu kepadanya. Pelayan bicara kepada Elisa. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kita sudah dikepung oleh tentara Aram, mustahil bagi kita untuk bisa lolos dari kepungan. Nah, pelayan ini kan panik. Tentara besar mengepung nyari Elisa. Tampaknya nggak ada jalan keluar gitu ya. Tapi lihat jawaban Elisa. 16, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka.
Ini agak sulit dipahami habis ini ya. Maksudnya, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Ya Tuhan, bukalah mata pelayanku ini supaya ia bisa melihat. Nah, kemudian Tuhan membuka mata pelayan itu sehingga ia melihat. Apa yang dia lihat? Tampaklah di gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi ini pasukan ya dengan kuda dan kereta berapi, tapi nggak kelihatan. Orang atau nggak bisa dilihat dengan mata manusia biasa. Tapi Elisa tahu kalau ada pasukan besar yang melindungi dia sesungguhnya. Nah, pelayannya ya khawatir, takut, lalu Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata pelayan ini dan ya dia bisa melihat. Yang dia lihat apa? Pasukan. Ya, lihat pasukan yang dengan kuda dan kereta, nggak mungkin hanya kuda doang ya, tapi pasukan berkuda, pasukan yang naik kereta dan keretanya adalah kereta berapi. Nah, yang berikutnya ini lebih sulit lagi. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, orang Aram turun mendatangi Elisa ya. Berdoalah Elisa kepada Yahweh, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Buatlah tentara Aram yang mendatangi aku ini buta. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Tuhan membuat mata pasukan Aram buta, nggak bisa ngelihat. Nah, kemudian 19. Lalu kemudian berkatalah Elisa kepada mereka. Mereka ini pasukan Aram ya. Bukan ini jalannya. Dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Buta, ini buta. Buta memang jadi nggak ngelihat. Jadi Elisa datang kepada pasukan Aram. Mereka kan nyari Elisa. Elisa ngomong sama mereka. Ngomong apa? Bukan ini jalannya. Bukan ini kotanya. Kamu nyari seseorang kan? Kamu nyari Elisa kan? Bukan ini jalannya. Dan dia tidak tinggal di kota ini. Jadi sekarang kamu ayo ikut aku. Aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari. Aku akan mengantar kamu kepada Elisa supaya kamu bisa menangkap Elisa. Padahal yang ngomong itu Elisa sendiri. Dan mereka semua tidak tahu kalau yang ngomong itu adalah Elisa, orang yang mereka cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Elisa mengantar pasukan Aram yang mencarinya itu ke Samaria, ke ibu kota. Kalau ke ibu kota kerajaan, sudah jelas kan, di situ ada banyak pasukan. Nah, segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Yahweh, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria.
Jadi dari Dotan diantar sampai ke Samaria, tapi mereka nggak ngerti kalau itu Samaria. Yang mereka pikirkan mereka nurut saja, diantar ke kota tempat Elisa tinggal. Mengapa itu terjadi? Tuhan Yahweh menutup mata mereka. Nah, kemudian setelah sampai di kota Samaria, mata mereka dibuka. Baru mereka sadar bahwa mereka ada di Samaria. Nah, kemudian lihat. Ya, Raja Israel tahu ini ya. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapak? Musuh ada di dalam kotanya. Ini kalau ngomongin pembunuhan atau perang, wah ini ya sudah. Ini akan terjadi pembantaian. Bagaimanapun jumlah pasukan Aram yang mencari Elisa bukan pasukan yang sangat besar yang siap untuk perang. Mereka bisa masuk kota kok. Jadi kalau hitungan normal dalam situasi perang, wah ini makanan empuk gitu ya. Tetapi jawab Elisa, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Apakah kamu biasa membunuh orang yang kau tawan? Enggak kan? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Jangan bunuh ya. Tapi sediakan makanan dan minuman untuk mereka. Jamu mereka. Habis itu biarkan mereka pulang. Nah, kemudian 23, disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Ya, dah dijamu, mereka makan, minum, nyam, dah. Sekarang silahkan pulang. Dan mereka pulang beneran, dan lihat. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Kapok mereka. Mereka semua mendengar cerita tentang yang dialami oleh pasukan yang diutus menangkap Elisa. Mereka dia masuk Dotan, ketemu Elisa, tapi mereka tidak mengenal itu Elisa. Dan kemudian Elisa malah mengantar mereka ke kota Samaria. Nah ini pembantaian bisa terjadi. Tapi ya mereka tidak dibantai, mereka justru dijamu. Nah sampai di sini dulu paham ceritanya kan? Bisa dipahami ceritanya? Mau ada yang komplain, perang kok curang gitu. Jangan mengharapkan atau Bapak Ibu mengharapkan perangnya jujur dan sopan. Nggak ketemu dengan perang yang jujur dan sopan. Tapi Bapak Ibu bisa melihat secara menyeluruh, malah nggak ada pembantaian, tidak ada pembunuhan. Tapi Tuhan mengalahkan Aram dengan cara yang sama sekali tidak diduga. Ini masih ya melanjutkan tugas dari Elia ya. Elisa bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa Yahweh sesungguhnya adalah Allah Israel yang bekerja untuk ya menjaga, melindungi orang Israel. Ada yang mau disampaikan sampai di sini? Ini kerajaan bertetangga, tapi kadang damai, kadang berantem, kadang damai, kadang perang, begitu terus. Setelah ini tadi kan nggak damai kan ya, tenang. Di sini perang lagi.
Nggak ada. Ternyata ceritanya gampang saja kan, hanya karena belum pernah kita membacanya, hanya itu saja. Mas Eto, itu geografis Syria dan Israel kan memang berdekatan ya. Dia ada di sebelah utara dan seperti Paulus pun dulu mau menghabisi orang-orang Kristen, dia pergi ke Damsyik. Lalu yang saya mau tanya, ketika zaman Yesus suka dikatakan bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Aram. Sebenarnya sampai seberapa jauh pengaruhnya Aram terhadap orang-orang Yahudi sih, Pak? Terima kasih. Ini Aram kalau sudah bicara bahasa, itu bukan bahasa milik orang ini saja. Bahasa yang digunakan di seluruh wilayah kekuasaan Babilonia itu bahasa Aram. Jadi bukan Aram, bukan hanya Aram Syria ini yang dimaksudkan kalau udah ngomongin bahasa. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Babilonia di kemudian hari juga bicaranya dengan bahasa Aram. Jadi di zaman Yesus orang masih berbicara bahasa Aram, campur-campur jadinya. Jadi dua hal yang berbeda itu, Pak. Bahasa Aram dengan kerajaan Aram, itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau yang dimaksudkan jadinya pengaruh yang mana? Kalau bahasa Aram itu bahasa di wilayah kekuasaan Babilonia. Kalau kerajaan Aram, ya cuma kerajaan kecil itu. Jadi kalau saya bayangkan bahasa Aram itu semisal bahasa Inggris, tapi dipakai di Amerika, dan beberapa negara lainnya di luar Inggris gitu ya. Sementara Inggris sendiri ya Inggris sebagai negara gitu. Kira-kira jalan pemikirannya betul begitu nggak, Pak? Bahasa Aram kayaknya nggak begitu pas deh, Pak. Tapi dua gini saja, itu satu kata untuk menyebut dua hal yang berbeda. Nah, kan repot kan itu, dua istilah sama-sama Aram, tapi ya digunakan untuk menyebut, satu untuk menyebut kerajaan, tapi di tempat lain digunakan untuk menyebut bahasa. Jadi bukan, nggak bisa apa ya, perbandingannya mungkin nggak gitu sesuai gitu, Pak. Tapi tunggu dulu, yang lanjutkan dulu yang Bapak maksudkan apa sebenarnya? Iya, yang saya maksudkan itu dikatakan kan bahasa Yesus itu bahasa Aram. Kok jadi saya nggak paham, padahal Aram itu kan negara yang tadi Bapak bilang negara tetangga Israel yang bermusuhan gitu. Nah, lalu sampai seberapa jauh kok bahasanya malah dipakai oleh orang-orang Yahudi gitu. Nah, itu tadi kemudian jawaban saya, bahasa Aram itu bukan bahasa kerajaan Aram. Sekarang Bapak buka kitab Daniel. Bapak tolong buka kitab Daniel. Ya, Pak. Sekarang lihat ke bab 1. Itu kan Daniel dan teman-temannya dibuang ke Babel kan ya. Bisa lihat di bab 1 ayat 1. Daniel dibuangnya ke Babel. Tentang Daniel namanya muncul di ayat 6. Pada tahun ketika pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem. Nah, kemudian lihat, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda sebagian dari perkakas rumah Allah dan seterusnya. Ya, kemudian sekarang ya orang-orang Yehuda diangkut ke Babel. Lihat ke ayat 6, di situ ada nama Daniel. Nah, kemudian bab 2 sekarang. Tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar
Ya kan, dia mimpi. Sampai nggak bisa tidur karena gelisah. Nah, ayat 3. Kata raja kepada mereka itu orang berilmu, ahli jambi, ahli sihir, ya. Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim kepada raja dalam bahasa Aram. Ini jelas ada di Babel kan, Pak ya? Iya, Pak. Tapi mereka berbahasa Aram. Gitu. Ya? Ya, terima kasih, Pak. Kalau mau ilustrasinya agak memusingkan malah. Ya. Bapak Ibu tahu Malaya kan? Tahu Malaya, ada di sini. Tapi kalau Bapak Ibu ke India ujung selatan, itu ada bahasa Malayalam yang berbicara, namanya orang Malayali. Nggak nyambung. Ya begitu. Aram, dalam arti pertama yang kita lihat di kitab Raja-Raja, menunjuk ke kerajaan Aram. Bahasa Aram itu bahasa kerajaan Babel. Nah, begitu. Ya, Pak. Ada yang lain? Kalau Ibrani itu lain lagi, Pak ya. Ibrani lain lagi, itu bahasa orang Yahudi sebelum pembuangan. Sebelum pembuangan. Ya, sebelum pembuangan. Ada kedekatan dengan bahasa Aram, ya, tapi tetap berbeda. Ibrani modern beda lagi, itu bahasa yang berbeda, namanya sama-sama Ibrani, tapi itu sebenarnya sudah dua bahasa yang berbeda lagi kalau bahasa Ibrani modern. Ya? Beres. Sekarang lanjut ke bab 6 ayat 24. Perang lagi. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ini kondisinya, pasukan Aram sudah mengepung kota Samaria. Dan kota Samaria ini kuat ya. Kuatnya karena letaknya di atas bukit. Kemudian kota ini dilindungi dengan benteng. Jadi ketika nanti Samaria jatuh ke tangan Asyur, ya, Asyur harus mengepung kota itu sampai 3 tahun. Pengepungan 3 tahun. Itu tanda kalau kota ini kuat. Tapi di zaman Elisa ini tidak sekuat. Di zaman Hosea raja terakhirnya. Tidak sekuat itu. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Ada kelaparan hebat. Nih gambaran kelaparannya. Sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Bapak Ibu tolong cek dulu kursnya. 1 sikal perak itu sama dengan berapa gram? Lalu kita lihat 80 sikal itu berapa kilo jadinya. 1 sikal berapa gram?
Udah ketemu? 11,4. 11,4 gram. 11,4. Itu 1 sikal. Hmm. Kalau 80 sikal, Ya, hampir 100 gram lah, Pak. mau cuma 8. 100. 11,4 kali 8. 800 hampir 1 ton. 1 Malah jadi kilo. ton sekarang. 100 kilo. Nggak bisa ngitung, Pak. Udah lupa. 100. Udah tua. 104 80. kali 8. Ya, hampir Ya, hampir 1.000 sekilo lah, Pak. ya. 100. 1.000 gram. Wah, hampir 900 Apa berapa? 900. 500 gram. 9 ons. 9. 1 kepala keledai, bukan 1 ekor keledai ya. Terus 1 cup tahi merpati seharga 5 sekal perak. Tahi merpati cukup dijual harus dibeli. Mahal. Buat apa? Makan. Mau dimakan, masuk dimakan. Buat bakar, buat bahan bakar kan. Zaman kelaparan, jadi urusannya dengan masak ini pasti. Nah, kemudian ada situasi yang mengerikan kalau terjadi pengepungan dan kelaparan. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah tuanku, ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Yahweh tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur? Tuhan aja nggak nolong kita, masa saya bisa menolong kamu?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, ini ada 2 perempuan ya. Perempuan ini berkata kepadaku, "Berikanlah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Di bumbu apa ini? Rendang, Pak. Mas, Ini situasi kelaparan ya begini. Kenapa begini? Pilihannya keluar saja, menyerah, jadi budak atau dibunuh, atau bertahan di dalam kota. Bertahan di dalam kota, risikonya begini. Kanibal. Dan ini sudah keterlaluan. Ibu makan anaknya sendiri. Ini gambaran kelaparan yang sudah sangat mengerikan ini ya. Nah, kemudian lihat lanjutnya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Ini ancamannya kok kepada Elisa. Jadi raja mengancam akan membunuh Elisa. Ya. Kita lihat Elisanya 32. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia.
raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Elisa sudah tahu kalau dia akan dibunuh oleh raja, ya. Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Ketika ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Yahweh. Mengapakah aku berharap kepada Yahweh lagi? Nah, kemudian lihat bab 7 ayat 1. Berkatalah Elisa, dengarlah firman Yahweh. Beginilah firman Yahweh. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Raja datang dan mengatakan, malapetaka ini, pengepungan ini, kelaparan ini datang karena Yahweh. Dan kamu adalah abdi Yahweh. Kamu harus bertanggung jawab atas malapetaka ini. Nah, ketika Elisa ketemu dengan raja, Elisa mengatakan, besok ya, dalam waktu 24 jam, besok kira-kira waktu ini, kan 24 jam. Kita hitung lagi. Sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Nah, kita cari sesukat, 1 sukat. Berapa liter itu 1 sukat? Harus cari di kamus di bagian belakang Alkitab. Enggak bisa Bapak Ibu nyari di memori. Waktu SD enggak ada pelajaran sukat. 12 liter, Pak. 12 liter gandum paling baik harganya hanya 1 sikal. Lalu 2 sukat jelai, 24 liter jelai, harganya hanya 1 sikal juga. Ini murah. Berarti akan ada gandum jelai yang berlimpah. Ini situasi pengepungan ya. Situasi pengepungan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Elisa jelas sesuatu yang mustahil terjadi. Dalam waktu 24 jam dari kelaparan menjadi kelimpahan. Lalu lihat, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Yahweh membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ini ajudan raja langsung menanggapi, mustahil apa yang kamu katakan itu. Kalaupun Yahweh membuka ini pintu-pintu langit, apa yang kamu katakan itu tetap saja mustahil. Tetapi jawab abdi Allah itu, jawab Elisa, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kamu akan melihat, tapi kamu nggak akan ikut makan. Sedih itu nanti. Nah, kemudian situasi atau adegan bergeser ini ya. Ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Ada di dalam kota depan pintu gerbang.
Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Percuma kita duduk di sini cuma nungguin mati. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ini obrolan 4 orang kusta di depan pintu gerbang. Dan mereka mengatakan begini, nggak ada gunanya ya kita duduk di depan pintu gerbang ini. Tapi tunggu dulu. Kalau kita mengatakan, ayo kita masuk kota, percuma, dalam kota kelaparan. Tapi kalau kita duduk-duduk saja di depan pintu gerbang ini, kita mati juga. Ada pilihan yang lebih baik? Iya. Marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita hidup. Jika mereka mematikan kita, kita mati. Tapi yang mereka pikirkan apa? Kalau ke perkemahan Aram, siapa tahu mereka bisa dapat makanan. Lalu yang mereka mengambil keputusan itu. 5. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Yahweh telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misr dan Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. 4 orang kusta sampai di perkemahan pasukan Aram. Harap-harap cemas mereka itu ya. Nah, kalau ketemu pasukan Aram diberi makan, syukur. Dibunuh, ya udah. Dibiarkan hidup, ya syukur juga. Tapi ketika mereka sampai di pinggiran perkemahan, ya mereka tidak melihat ada tentara Aram. Perkemahan kosong, nggak ada manusia maksudnya. Tapi kuda ada, kemudian keledai ada, bahan makanan banyak. Ini bahan-bahan makanan untuk pasukan ya, jadi jumlahnya besar. Di tentara Aram meninggalkan perkemahan mereka begitu saja. Kok bisa? Lalu diberi penjelasan, Yahweh membuat pasukan Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, mendengar bunyi tentara yang sangat besar, sehingga mereka semua mengambil keputusan untuk melarikan diri. Yang mereka pikirkan adalah Raja Israel sudah mengirim utusan kepada raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim, memberi uang dan minta mereka menyerang pasukan Aram yang mengepung Samaria. Itu yang mereka pikirkan. Melawan konyol, udah mendingan lari. Karena kalau melawan sudah pasti kalah. Dari bunyi kuda, kereta, dan pasukan, tampak jumlah mereka dahsyat, luar biasa banyak. Ya, mereka pergi. Kemah ditinggal begitu saja. Nah, ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka
ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam perkemahan yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Senang ini ya, mereka masuk ke salah satu kemah, makan, minum. Sudah berapa hari mereka nggak makan, sudah berapa lama mereka nggak puas makan. Ini ada banyak makanan, mereka makan kenyang. Mereka juga menemukan emas, perak, pakaian. Mereka angkut, mereka sembunyikan. Datang lagi ke perkemahan, angkut emas, perak, dan pakaian lagi, lalu menyembunyikannya. Tetapi berikutnya ayat 9. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang hari, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Jadi orang-orang kusta ini ambil keputusan begitu ya. Ini hari baik. Kita tahu orang Samaria, teman-teman kita pada kelaparan. Ini pasukan Aram sudah pergi, makanan berlimpah, kekayaan, harta benda melimpah di sini. Nah, harus beritahu mereka. 10. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, tetapi tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada suara kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Nah, ini nggak sulit. Jadi keempat orang kusta mendekati gerbang, bicara dengan penjaga, kemudian penjaga menyampaikannya kepada raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, ku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita akan masuk ke dalam kota. Nah, ini kata-kata siapa ini tadi? Raja ya. Raja bangun lalu berbicara kepada para pegawainya. Hati-hati, ini siasat. Orang-orang Aram yang mengepung kita itu tahu kalau kita sudah kelaparan. Dan mereka berpikir, kita sembunyi, biar orang Samaria menduga kalau kita sudah tidak ada. Biarkan mereka keluar. Lalu nanti setelah mereka keluar, nah kita akan habisi mereka. Kita akan tangkap mereka, bukan habisi ya. Kita tangkap mereka hidup-hidup. Habis itu kita akan masuk ke dalam kota. Itu yang dipikirkan oleh raja, dia curiga kepada pasukan Aram. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Nah, jadi pegawainya mengusulkan, kirim orang untuk melihat perkemahan orang Arab. Sesudah itu mereka mengambil kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram.
sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke Sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Nah, sekarang lihat ke ayat 14. Mereka mengambil 2 kereta kuda. Raja menyuruh mereka, orang-orang suruhannya ya, menyusul tentara Aram, nyari tentara Aram. Pergilah melihatnya. Nah, orang-orang yang diutus itu kemudian nyusul beneran orang-orang Aram sampai ke Sungai Yordan. Jauh ya ini ya. Dan kemudian yang kelihatan oleh mereka adalah pakaian, perkakas, ada di sepanjang jalan. Mereka pergi buru-buru, cepat-cepat, lalu meninggalkan macam-macam perkakas dan pakaian. Ini sudah menunjukkan dengan jelas bahwa orang Aram memang sudah pergi, begitu ya. Nah, kemudian kabar itu disampaikan kepada orang-orang Samaria, dan orang Samaria kemudian keluar menjarah perkemahan yang sudah ditinggalkan oleh orang Aram. Karena itu, sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Yahweh. Apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Elisa terbukti. Apa yang menurut para pegawai raja dan bahkan menurut orang-orang pada umumnya mustahil, ini benar-benar terjadi. Dan terjadinya, ya Elisa tidak menjelaskan ya apa yang akan terjadi, bagaimana ya 1 sukat tepung yang terbaik bisa begitu murah. Tidak disebut bagaimana itu terjadi. Tidak disebut itu karena akan ada panen melimpah atau karena akan ada hujan gandum. Tidak. Yang ini yang akan terjadi. 1 sukat gandum yang paling baik hanya seharga 1 sikal, murah gitu. Nah, kemudian 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang lalu mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Masih ingat kata-kata ini pegawai atau perwira raja tadi, ajudan tadi, 7:2. Sekalipun Yahweh membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tidak mungkin. Karena dia sudah tidak percaya, Elisa menanggapi, engkau akan melihatnya, engkau akan melihat gandum yang terbaik dengan harga 1 sikal, tetapi melihat dengan matamu sendiri ya, tetapi kamu tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kalau kita membaca ayat 2 tadi, bisa jadi ini ngapain ya ngelihat tapi nggak makan. Apakah dia sedang diet? Bukan pasti. Apakah ini dia nggak dilarang makan gandum? Bukan juga ternyata. Dia diminta mengawasi orang-orang yang mengambil gandum dan saling menjualnya tadi. Tapi kemudian rakyat menginjak-injak dia. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Elisa terbukti juga. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal,
Dan sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal besok kira-kira pada waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini diceritakan kembali dialog antara ajudan raja dengan Nabi Elisa. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia dan tidak makan gandum. Nah, ini Bapak Ibu cerita tentang mukjizat yang dilakukan oleh Elisa ketika orang Israel terlibat dalam konfrontasi, dalam situasi perang melawan orang Aram. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau disampaikan? Silahkan kalau ada. Ya, ceritanya cuma gampang saja sebenarnya. Silakan. Pak Oka, dia mau nanya, Pak. Iya, ini yang bab 6 yang tadi, yang karena kelaparan makan anak laki-laki, itu apa benar, cerita benaran atau memang hanya istilahnya saja, Pak? Ya, sekarang tolong ke 1 Raja-Raja. Salah, kok 1 Raja-Raja. 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja bab 18. Jangan ada yang makan ya. 2 Raja bab 18. Ini cerita tentang Yerusalem yang dikepung pasukan Asyur. Silahkan lihat ke ayat 17. Makan apa mereka? Minum apa? Jangan bilang itu terapi urin ya. No, bukan. Ini situasi kelaparan itu ya, kalau satu kota terkepung, pilihannya adalah yang pertama ya, bertahan di dalam kota. Dan begitu orang bertahan di dalam kota, maka orang akan memeriksa persediaan makanan. Dan kemudian tidak akan makan sepuas hati. Mereka akan menghitung, ini 1 hari harus makan berapa banyak. Nabi Yeremia mempraktekkan itu sebagai tanda kota yang terkepung. Jadi mereka menghitung, hanya boleh makan berapa banyak, minum air berapa banyak. Nah, kemudian kalau sampai bahan makanan habis, nah ini situasi menjadi lebih mengerikan. Orang mencari apa saja yang bisa dimakan. Sesudah hal-hal yang masuk akal dimakan habis, maka kemudian terjadilah hal yang sangat memilukan. Kalau ngomong jahat ya, makan bayi dulu atau seperti yang di 2 Raja 18 dulu? Mana yang harus didulukan? Ini pilihan jelek semua, namanya situasi terkepung. Nah, bisa jadi seperti yang di 2 Raja-Raja dulu. Setelah ini nggak bisa, nggak pikir lagi, baru makan bayi. Atau bisa jadi yang sebaliknya. Nah, lebih nggak tega melakukan yang di 2 Raja 18 ayat 27 itu. Lebih bisa terima
makan bayi. Ini situasi yang mengerikan. Sekarang ke kitab Ratapan. Silakan ke kitab Ratapan bab 4. Nah, kalau kitab Ratapan itu sesungguhnya kita bisa memahaminya begini. Ini adalah lagu ratapan yang menurut tradisi Yahudi ditulis oleh Yeremia. Maka ditempatkan sesudah Yeremia karena yang ya dipandang sebagai penulis adalah Yeremia. Meratap. Apa yang diratapi? Keruntuhan Yerusalem. Keadaan sesudah Yerusalem diruntuhkan. Sekarang coba lihat ke ayat 3. Ratapan bab 4 ya. Lihat ke ayat 3. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tidak seorang pun memberi. Yang biasa makan sedap-sedap, mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi, terbaring di timbunan tanah, timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Kemudian berikutnya, 9. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang, kelaparan lagi. Dan sudah kelaparannya sampai mendatangkan kematian ya. Ayat 10. Dengan tangannya sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Nah, ini situasi kelaparan ketika orang menjadi itu kejam bahkan kepada anaknya sendiri. Serigala yang dianggap kejam saja netei anaknya. Ini putri-putri, para perempuan Israel sudah berlaku kejam. Perhatikan lukisannya. Dengan tangannya sendiri yang lemah lembut, wanita memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka. Tatkala runtuh putri bangsaku. Kalau yang di kitab Ratapan, yang diceritakan adalah situasi kelaparan setelah Babel menghancurkan Yerusalem dan membuang banyak orangnya dan membunuh banyak tentaranya. Yang tertinggal keadaannya seperti ini. Ya, jadi itu harafiah, Pak. Tapi itu situasi ketika orang ini kelaparan. Jadi urusannya berbeda dengan kanibalisme dalam arti orang senang makan daging manusia. Berbeda ya. Jadi ya kalau cerita zaman dulu kan ada suku-suku yang memakan daging manusia. Mereka yang berperang kemudian kalah perang. Yang kalah perang ya badannya dipotong dimakan. Beda dengan itu. Atau ada pendatang yang kemudian masuk ke wilayah mereka
ditangkap, dibunuh, terus dimakan. Beda. Yang ada di dalam Alkitab, baik di ratapan maupun di kitab raja-raja tadi adalah situasi kelaparan yang sudah sangat hebat. Begitu, Pak. Ada lagi? Mas Seto, kalau dalam ayat ini diceritakan orang kusta itu begitu bebas ya kasih informasi ke raja, dan dia juga pede mau ke kemas segala. Bukannya orang kusta itu pakaian pun dia harus pakai pakaian yang khusus, yang orang tahu bahwa dia kusta, dan selalu katanya dia harus berteriak najis supaya orang menjauh dari dia. Tapi kalau dalam ayat ini kelihatannya dia begitu pede untuk berhubungan dengan siapa saja. Terima kasih. Lebih tepatnya dalam situasi ini, Pak, bukan dalam ayat ini, Pak. Situasinya kan situasi yang sangat tidak biasa. Dan bahkan dia menyampaikan berita, ya, yang menurut mereka ini berita baik harus disampaikan. Dan hanya mereka yang bisa sampai ke perkemahan. Ini perkemahan musuh loh ya. Orang kusta tadi bukan di dalam kota ya, tapi di luar kota. Ya. Mereka ngobrolnya aja di depan pintu gerbang. Mereka mau mengetuk pintu gerbang, pengen masuk, nah di dalam pada nggak punya makanan, percuma. Tapi kalau kita di sini, kita duduk-duduk sampai mati. Ada pilihan lain, ya pilihan ketiga adalah ke perkemahan pasukan Aram. Siapa tahu dapat makanan. Dapat makanan ya syukur, diperbolehkan hidup syukur, kalau dibunuh ya udah. Mereka enggak. Siapa mau menawan orang kusta dalam hitungan perang? Enggak ada. Ngapain menawan orang kusta? Memperbudak orang kusta lebih nggak bisa lagi. Jual mereka tambah nggak bisa lagi. Jadi mereka dalam hal ini malah bebas. Nggak ada yang ditakuti sama mereka. Dan mereka datang ke perkemahan orang Aram, tapi habis itu, ya, mereka nggak ketemu raja, tapi ketemu pegawai, penjaga pintu gerbang. Nah, kalau diceritakan, dalam cerita memang ya seberapa jauh mereka berbicara, mereka jaga jarak apa enggak, pakai masker apa enggak diomongin. Tapi yang prinsipnya orang-orang kusta ini memberitahukan kepada penjaga pintu menyampaikan informasi sampai kepada raja, dan itu malam-malam. Raja tidak langsung percaya juga. Jadi ini situasinya situasi istimewa. Ya, begitu. Nah, kalau di kitab Imamat 13, ya orang yang kusta itu harus tinggal di luar perkemahan. Ketika orang Israel sudah tinggal di Kanaan dan punya kota, orang yang kena kusta tidak boleh tinggal dalam kota, tinggalnya di luar kota. Ya, begitu maksudnya. Baik, ada lagi? Enggak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut coba ke bab 13. Nah, Bapak akan melihat dahsyatnya Elisa, tulang-tulang Elisa. 2 Raja bab 13 ke ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia
Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambil busur dan anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Yahweh. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Tahu gitu saya pukul sampai 20-25 kali gitu ya. Ini Elisa sudah dalam keadaan sakit ya. Ini sakitnya sakit berat ini. Lalu Raja Israel, ini kali ini yang memerintah adalah Yoas, diminta untuk melakukan tindakan simbolis itu. Panah. Nggak ada sasaran, panah. Buka jendela, lalu panah ditembakkan. Sudah. Itu panah kemenangan, engkau akan mengalahkan Aram. Udah habis itu, ambil anak-anak panah itu. Udah. Pukulkanlah ke tanah. Yoas cuma mukulinya 3 kali. Lalu Elisa mengatakan, harusnya jangan 3 kali, 5 atau 6 kali. Kalau kamu memukulkannya 5 atau 6 kali, sudah Aram pasti akan habis. Tapi karena kamu memukulnya cuma 3 kali, ya cuma 3 kali kamu akan mengalahkan Aram. Udah. 20. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab dari sebelah timur Sungai Yordan ya, sering memasuki negeri itu, sering memasuki Israel pada pergantian tahun baru. Ini musim semi tahun baru ini itu. Dan itu masa panen. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Orang sedang menguburkan mayat ya. Ketika mereka melihat gerombolan datang, ketika orang-orang yang menguburkan mayat itu melihat gerombolan orang Moab datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Karena takutnya orang-orang yang menguburkan mayat itu melemparkan mayat yang akan dikuburkannya ke kuburan Elisa. Lalu pergi. Demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah kembali ia dan bangun berdiri. Ini jangan-jangan ini mukjizat paling besar yang pernah kita dengar ini. Tulang-tulang Elisa pun hebat. Mayat nggak sengaja nyentuh tulangnya, hidup lagi. Tuhan Yesus saja nggak buat
mukjizat yang kayak gini levelnya ya. Tapi kita lihat mukjizat yang ya bisa jadi hanya kita temukan di sini. Mayat nyentuh tulang Elisa, mayat itu hidup lagi, hidup sebagai manusia lagi. Nah, Bapak Ibu, ini akhir dari kehidupan Elisa ya. Dan sekali lagi dalam kitab 2 Raja-Raja ya diceritakan bagaimana Elisa membuat berbagai mukjizat dan semua dilakukan untuk menunjukkan bahwa Yahweh adalah Allah yang sesungguhnya. Dialah Allah yang berkuasa, maha kuasa. Di zaman Elia menunjukkan kekuasaan Yahweh dengan menahan hujan, ya, itu yang paling mencolok. Kemudian di zaman Elisa, ini Elisa menunjukkan kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan dengan membuat mukjizat-mukjizat. Dari mukjizat yang tampak kecil sampai mukjizat yang sangat serius ini. Membangkitkan orang mati, dan kemudian dia juga tulang-tulangnya pun sanggup membangkitkan orang mati. Nah, kemudian sekarang begini, kalau melihat Elisa ya, menjalankan peran ini, Bapak Ibu, kita punya peran yang berbeda. Di tempat kita hidup, tempat kita tinggal, dan untuk keperluan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, Tuhan juga sudah melengkapi kita. Elisa ya diutus untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Caranya ya Elisa dilengkapi dengan berbagai kemampuan sehingga doa-doa Elisa didengarkan dan terwujudlah apa yang didoakan, dan ini untuk membuktikan kemahakuasaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya dari Bali. Jumat saya ada di Tabanan, kemudian hari Sabtu dan Minggu saya ada di pusat pastoral di Tukat Balian. Lalu yang harus saya bicarakan ini bagaimana memberitakan Tuhan di Bali yang masyarakatnya, kepercayaannya sudah berbeda. Tidak ada niat untuk membuat mereka percaya kepada Yesus. Enggak ada niat untuk membuat mereka meninggalkan kepercayaan. Biar mereka dengan cara hidup mereka, dengan kepercayaan mereka. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh umat Katolik? Menunjukkan cara hidup orang yang percaya kepada Yesus. Dan rasanya ini perlu kita perhatikan juga, Bapak Ibu, enggak perlu menjadi misionaris, enggak perlu ya pergi ke tempat-tempat orang yang punya agama lain dan mulai mengecam kesalahan dalam agama mereka, habis itu mulai memberitakan Yesus. Rasanya kalau begitu caranya, apalagi di Jakarta, enggak perlu 2 kali. Sekali melakukan, udah selesai. Udah langsung ketemu penistaan dan seterusnya, udah bisa 10 tahun di penjara. Lalu apa yang bisa dikerjakan? Tetap punya peran kita ini untuk memberitakan Yesus. Kita tetap punya peran untuk menjadi terang, menjadi garam. Menjadi pengikut Yesus itu sama dengan menjadi terang, menjadi garam. Dan bagaimana itu dikerjakan? Mulai dengan sadar identitas diri. Saya pengikut Yesus. Saya orang yang percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang mengaruniakan hidup kekal kepada saya. Kalau saya sudah dikasihi Tuhan, maka cara hidup saya harus sesuai. Hidup saya biarlah menampakkan kepercayaan saya kepada Tuhan, menampakkan iman saya kepada Tuhan.
Nah, begini, Bapak Ibu, mereka orang lain tidak punya Alkitab yang kita miliki, kan? Dan Bapak Ibu nggak perlu kasih Alkitab kepada orang-orang begitu, kecuali mereka minta, itu beda. Nggak usah ngomong, ini loh firman yang benar. Ini yang harusnya menjadi kepercayaanmu. Agamamu salah karena ini dan itu. Nggak perlu begitu. Mereka tidak punya Alkitab kita. Jangankan orang dari agama lain, yang dari gereja lain aja nggak punya kitab seperti yang kita miliki kok. Sehingga nggak bisa meminta mereka membaca apa yang kita percaya. Udah gitu, nanti kalau baca salah-salah lagi cara bacanya. Yang mereka pasti bisa baca, itu adalah tutur kata dan perilaku kita. Itu bisa mereka baca. Jadi kalau mereka pengen tahu bagaimana ajaran Yesus, biarlah mereka membaca sikap, tutur kata, perilaku kita. Nah, dalam hal ini nggak perlu merasa atau mengatakan pura-pura rendah hati. Aku nggak pantas, aku nggak bisa jadi teladan, aku nggak bisa bersikap seperti yang diajarkan Yesus. Ngapain ikut Yesus? Nah, kan begitu ngomongnya. Tuhan tidak pernah mengatakan hendaknya kamu jadi garam. Kamu garam. Kalau garam itu nggak asin lagi, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan Bapak Ibu nggak akan bisa dipungkiri, Bapak Ibu pernah menjadikan diri teladan, kan? Memang waktu anak-anak masih kecil, Bapak Ibu ngomong sembarangan, ngumpat sembarangan, marah juga sembarangan, enggak kan? Selalu akan mengatakan, nggak boleh ngomong begitu, nanti anakku ngikut. Coba itu Bapak Ibunya sering ngomong, apa-apa dikit males, males, males gitu terus. Akan ditiru apa enggak? Tapi Bapak Ibu memberi teladan kan kepada anak-anak. Loh, ternyata bisa memberi teladan. Tapi yang sering kali terjadi orang mengatakan, aku nggak pantas jadi teladan. Nggak usah ngomong-ngomong teladani aku ya, nggak perlu. Tapi kalau cara hidup kita menunjukkan bagaimana ya iman kita, kepercayaan kita terungkap di dalam perbuatan kita, maka orang akan melihat, membaca iman yang kita pegang. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu sekalian, saya setuju dengan Pak Seto. Kita tidak perlu memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain ya. Jadi tingkah laku kita lah yang menjadi yang dilihat orang. Ya. Bagaimana kita Katolik, orang-orang Katolik bertingkah laku di masyarakat, itu aja sebenarnya. Dan semua yang karya-karya Allah melalui nabi-nabinya, ya itulah yang ada di belakang mujizat-mujizat yang terjadi. Jadi semua itu kembali kepada Allah. Allah memberikan hujat bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Jadi saya kira itu yang perlu kita renungkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada pengajaran berikutnya. Sedang kita susun dulu ya. Nanti kita beritakan di WA Group. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus. Tutup dengan doa, Pak. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih karunia yang kami peroleh sepanjang hari ini, dari pagi, siang, malam, khususnya malam hari ini kami telah bisa diajak belajar bersama tim KPKS Hieronymus, dibimbing oleh Pak Seto untuk memahami firman-Mu.
Dan sekarang kami akan berpisah untuk beristirahat masing-masing. Kiranya karunia yang kami peroleh ini menjadi berkat kami semua, berkat keluarga, dan berkat sesama. Di dalam nama Yesus yang adalah Allah, yang hidup bersama Bapa dalam dengan Roh Kudus, dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Ya, terima Makasih, Pak kasih. Agus.